Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, rajin-rajinlah menyambung tali silaturahim. Saya sudah banyak orang memponis mati, dilihatnya kurus sekali Ustaz. Setiap saya pergi kemana-mana, jamaah nanya, Ustaz sehat? Setiap saya duduk di bawah, nanya panitia, Ustaz bisa ceramah? Lalu kenapa sampai hari ini Abdul Somad bisa hidup sehat ceramah? Orang susah mau mengeluarkan keringat sampai pakai baju plastik lari-lari di tanah lapang. Saya cukup berdiri ngomong berkeringat. Itu menunjukkan kita sehat. Yang kurus jangan putus asa. Itu di Instagram banyak sekali komen-komen. Apa katanya? Anda kurus tidak pede, minum suplemen. Yang gemuk jangan siksa badanmu menahan makanan. Ada udang, ada kambing, ada semuanya. Bapak nggak makan, takut. Apa kata Pak Bupati Kabupaten Bulungan? Ustadz Somad, udang di sini tidak mengandung kolesterol. Udang di Bulungan mengandung anak udang. Beliau yang ngomong. Ustadz Somad, jangan takut. Kambing di Bulungan tidak mengandung kolesterol karena kambing di sini mengandung anak kambing. Ustadz Somad, nanti sebelum ceramah Ustadz makan. Di mana? Ada Habib yang mau mengundang Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Dulu nenek moyang kami, guru-guru kami mengajarkan muliakan zuriat Rasulullah. Tapi begitu Abdul Somad datang ke Tanjung Selor, malah diundang ke rumah Habib. Nama nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Saya datang disambut, dimuliakan, dipersilakan duduk, dibukakan udang ada. Tapi saya nggak takut makannya. Saya tahu dia tidak mengandung kolesterol. Kambing ada, saya makan semuanya. Yang penting sehat. Baca doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kusebut nama Allah. Kalau sudah kusebut nama Allah, tidak ada yang dapat mendatangkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Kambing di bumi apa di langit? Di bumi. Udang di bumi apa di langit? Di laut. Biada. Dari mulai Adam sampai Adam Smith, itu semuanya adalah keturunan Adam alaihissalam. Yang bukan keturunan Adam tolong angkat tangan. Keturunan monyet. Yang ngomong gitu Charles Darwin. Bukan saya. Saya sampai sekarang nggak pernah ceramah menurut saya. Nggak pernah. Saya ngutip pendapat ulama-ulama. Karena Abdul Somad ini suka begini kata Imam Syafi'i, begini kata Imam Nawawi, begini kata Imam Syihab Ar-Ramli, begini kata Imam Tajuddin As-Subki, begini kata ulama. Karena sering ngutip pendapat ulama-ulama, disangka orang saya ulama. Padahal enggak, saya baru. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga saya bisa ceramah di Masjid Agung Istiqomah Bulungan. Kenapa? Judul kita adalah merajut silaturahim. Ustaz, kan ukhuwah. Apa beda silaturahim dengan ukhuwah? Kakeknya, neneknya nikah punya anak, anak-anak ini punya cucu, cucu-cucu ini punya cicit, lahir keturunan. Mereka yang ada hubungan darah disebut dengan silaturahim. Saya dengan Pak Bupati silaturahim atau ukhuwah? Memang kalau kepanasan susah mikir, saya paham. Oke, sekarang kita ulang. Oh, Ustadz nyindir ya? Enggak, saya enggak kepanasan. Kipas angin di kiri 2, di kanan 2. Kalau kakek nenek melahirkan anak-anak, melahirkan cucu-cucu, lalu mereka mempererat hubungan, namanya silaturahim. Tapi antara orang Jawa dengan orang Sunda, orang Minangkabau dengan orang Batak,
orang Bulungan dengan orang Bugis, orang Makassar, semua yang tidak ada hubungan darah ini disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kita di masjid ini yang sama-sama Islam diikat dengan satu ikatan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tidak seagama dengan kita, yang tidak satu akidah dengan kita, diikat dengan satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Selesai. Apa yang dipermasalahkan? Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dulu Islam datang, orang Arab Quraisy mengatakan kami paling mulia, kami paling hebat. Yang paling hina berkulit hitam, budak, miskin, susah, hamba sahaya. Tapi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, Abu Bakar Quraisy, Bilal Habasyah, Ethiopia, sebagian mengatakan Nubia, Afrika Utara. Apa kata mereka begitu melihat Abu Bakar dengan Bilal datang berjalan? Hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan Sayyidina Bilal. Abu Bakar yang putih Quraisy disamakan dengan Bilal yang berkulit hitam. Kapan baru orang Eropa memuliakan orang kulit putih belakangan? Masih ingat sinetron Little Missy Tuan Baron? Yang ketawa berarti udah tua. Itu masih ada sinetron TVRI 20 tahun yang lalu. Ketika kita tonton siang-siang hari Ahad, hari Minggu, tentang Tuan Baron, Tuan Tanah berkulit putih, punya budak berkulit hitam. Tapi saya mencintainya Tuan Baron. Apa yang terjadi? Kulit hitam diperbudak kulit putih, politik apartheid, akhirnya dibebaskan oleh Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Kapan itu? Baru beberapa tahun belakangan. 14 abad yang lalu, Nabi di atas Jabal Rahmah. La farqa bainal Arabi wal Ajam. Tidak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah, kembali kepada tanah. Di mana pidato itu disampaikan? Di atas Jabal Rahmah di Padang Arafah 2 bulan sebelum meninggal dunia. Mestinya di atas Padang Arafah itu yang ditanamkan. Jamaah umroh sekarang di Padang Arafah ngambil spidol nulis nama. Hai sayang. Tapi orang Bulungan tidak ada buat begitu. Jamaah umroh dari tempat lain itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini betul-betul nyata Abdul Somad yang berkulit hitam, pesek, tapi hari ini dimuliakan, dikasih tempat yang tinggi, pakai karpet, pakai meja, pakai botol 300 ml dengan 300, 1 jam ceramahnya. Dikasih lagi kursi, Masya Allah. Orang di mana-mana berebut mencari kursi. Saya dikasih kursi. Kalau mau tahu rasanya bagaimana sulitnya mencari kursi, tanya pada yang sudah dapat kursi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kok dari tadi gulung baju? Baju baru memang gitu, panas bawaannya. Abdul Somad datang ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain kecuali merajut ukhuwah. Jangan sebar-sebarkan fitnah. Ini banyak fitnah, katanya Abdul Somad datang mau kampanye calon gubernur. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Tidak ada itu. Ini di masjid. Ngomongnya disaksikan Allah dan para malaikat. Jangan ada dusta di antara kita. Allahu Akbar.
Saya sudah tanya betul-betul baik-baik. Ini tidak ada macam-macam kan Pak? Tidak Ustaz. Saya mau selesaikan tugas saya 5 tahun di DPD. Tapi kalau masyarakat meminta, tetap maksudnya. Tetap. Ini nggak ada, bohong. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini saya yang mau datang. Saya tidak diundang. Saya mau datang merajut silaturahim. Karena dulu waktu saya datang ke Tarakan, Ustadz Somad nanti mesti datang ke Tanjung Selor. Begitu kata Pak Gubernur. Tapi ternyata langkah, rezeki, pertemuan, mati dalam kuasa Allah. Saya datang, Pak Gubernur sedang ada tugas di luar kota. Apa boleh buat? Taik kambing bulat-bulat. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Tapi insya Allah niat baik beliau sudah disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang rajin silaturahim sehat walafiat. Sehatnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu. Salahkah Abdul Somad datang merajut silaturahim dan ukhuwah ke Bulungan? Tidak. Kalau salah katakan salah, kalau tidak katakan tidak. Itu pantun? Enggak, saya aja ngomong gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Pak, nanti kita di tanah lapang apa di masjid? Di masjid. Apa? Di masjid. Dalam hati saya, sanggup gak masjid menampung? Saya sangka masjid di Bulungan kecil. Mohon maaf, saya ternyata sudah suuzon. Rupanya masjidnya besar sekali. Masjid besar. Yang saya pikirkan melihat masjid besar ini, sholat subuhnya berapa sop? Ustadz Somad jangan menyepelekan Kabupaten Bulungan. Jangankan sholat subuh, sedangkan sholat isya tablik akbar aja sebanyak ini. Kalau masuk semua yang di luar itu meledak masjid ini. Saudara-saudara kita yang di luar cuma dengar suara atau ada gambar? Ada gambar. Itu di layar ada gambar saya di situ. Mana kamera yang menampakkan gambar Ustaz Somad? Mana kameranya? Itu. Oke, kita sapa. Hai guys. Allahu Akbar. Wahai saudara-saudaraku Kabupaten Bulungan, muslimin muslimat, ikhwati fillah yang ada di luar, kalau memang betul kalian mendapat pesan ini, tolong yang di luar angkat tangan sebelah kanan. Oh, itu saya nengok mereka angkat tangan. Kalian di luar jangan berkecil hati, karena di dalam ini panas sekali. Setiap tetes keringat sebesar jagung akan dibalas surga Jannatul Firdaus. Kalian yang di luar jangan berkecil hati, karena saya di layar itu jauh lebih ganteng dari asli. Yang di luar dan yang di dalam sama-sama masuk surga Jannatul Firdaus. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafiruhu, balaslah. Hai Abdul Somad, siapa yang membawamu sampai ke Tarakan, sampai ke Tanjung Selor, sampai ke makam Sayyid Ahmad Al-Maghribi, siapa yang menjamu makanmu malam ini, balas Abdul Somad. Aku tak sanggup membalas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, anak mereka menjadi para penghafal Al-Quran, dan mereka bersama dengan kita nanti dalam surga Jannatul Firdaus. Ya Allah, jauhkan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Tanjung Selor dari malapetaka bencana musibah. Jauhkan dari riba, zina dan narkoba ya Allah. Kalau kita sanggup balas, balas. Dia kasih kita makan sekali, balas 3 kali. Enggak sanggup balas, doakan. Enggak sanggup doakan, laut dekat. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Yang saya khawatirkan, melihat 2 terbang saya nanti. Begitu dihidupkan,
Begitulah hebatnya orang Bulungan. Apa kata Nabi dalam hadis? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau mau tahu sifat orang beriman, falyukrim dhaifahu. Lihatlah bagaimana cara dia memuliakan tamu. Kalau mau lihat iman orang, bukan lihat dari jubahnya. Kalau mau lihat iman orang, bukan lihat berapa kali dia ke Mekah. Kalau mau lihat iman orang, lihat bagaimana dia memuliakan tamu. Saya sebagai tamu di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dimuliakan dengan amat sangat mulia, zahir batin, didoakan. Tak dapat dibalas. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Masya Allah, tabarakallah. Wow, amazing. Nabi tidak memanggil Abu Bakar, hai Abu Bakar, kau dijamin masuk surga. Tidak. Karena kalau Nabi memanggil Abu Bakar, orang akan berkata, iyalah Abu Bakar kan mertuanya bapak Sayyidatuna Aisyah. Abu Bakar kan orang Quraisy berkulit putih. Nabi tidak menanggil, hai Sayyidina Ali. Iyalah Ali kan sepupunya ayah Ali dengan ayah Nabi, adik-beradik kandung. Nabi tidak memanggil, hai Utsman. Kalau Utsman yang dipanggil, Utsman kan orang kaya, hartanya banyak. Tapi yang dipanggil Bilal. Bilal, ta'al. Ta'al artinya come here. Bilal, kemari. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara terompah kayu sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Bilal belum masuk surga, sendalnya sudah masuk duluan. Kresek, kresek. Bilal kampungnya di Afrika Utara. Ini Mesir, ini Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada kampung kecil bernama Nubia. Apa nama kampungnya? Nubia. Di Nubia inilah besarnya dia. Lalu merantau ke kota Makkah Al-Mukarramah, menjadi budak hamba sahaya. Diikat perutnya dengan tali temali, dijemur di tengah pasir Saudi Arabia. Bagaimana panasnya di Saudi Arabia itu? Diletakkan sendal swallow jam 1 siang, 1 menit bergulung. Bayangkan itu, kulitnya dihapus, habis alasnya, diletakkan di atas, ditimpakan batu besar ke perutnya. Dia berkata, Ahad, Ahad. Saya kalau ceramah di tempat lain leluasa tangan saya, Ahad. Di sini saya takut, Ahad. Ahad, Ahad. Sakitnya nggak seberapa, malunya. Ahad, Ahad. Esa, Esa. Qul huwallahu ahad. Bilal yang berkulit hitam, kampungnya Afrika Utara. Saya sudah sampai ke beberapa negara Afrika, Mesir, Sudan. Saya lihat orang Afrika Utara yang atas itu putih semua. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, putih. Di bawah udah mulai agak-agak hitam manis. Paling ke bawah, paling hitam. Afrika Tengah itu warna kulitnya cuma 2, hitam dan hitam sekali. Kalau dia senyum, gusinya merah. Kata dia. Dia ketawa, kita trauma. Rambut bulat-bulat macam zabib. Diumpamakan Nabi seperti zabib. Korma, anggur kecil yang dijemur kering. Asal panjang bulat, asal panjang bulat. Sungguh pun begitu. Apa kata Nabi? Bilal, engkau yang berkulit hitam, engkau yang hamba sahaya, sudah masuk surga. Apa amalmu Bilal? Bilal tidak pernah meninggalkan solat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Jangan permasalahkan. Niat di dalam hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum sholat sunat wudhu selesai ceramah ini nanti malam mulai laksanakan sebelum tidur. Amin. Ini nasihatin anak, kalau sebelum tidur cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Salah. Yang benar adalah sebelum tidur
ambil wudu, usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Saya lihat habaib selama baca Quran qori kita tadi, habaib mulut berkomat kamit. Sebelum tidur ambil tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak mau pakai tasbih, pakai tangan, subhanallah, subhanallah. Ini sebelum tidur megang remote. Kiri remote, kanan HP. Update status, rasanya mau mati. Besok mati betulan. Tapi manusia seperti itu tidak ada di Tanjung Selor. Mereka jauh. Yang di sini semuanya soleh-soleh. Ibu-ibu nggak ada yang datang. Ada di luar. Mana kamera untuk ibu-ibu? Nggak dapat kan? Ada. Hai guys. Ibu-ibu kok guys. Hai ibu-ibu. Mudah-mudahan anak ibu semuanya anak yang soleh dan solehah. Wahai ibu, anak yang kau kandung 9 bulan 10 hari. Di Tanjung Selor ngandung masih 9 bulan 10 hari. Masih. Di tempat lain 4 bulan. Anak yang kau kandung 9 bulan 10 hari. Anak yang kau susukan 2 tahun lamanya. Ibu-ibu di Tanjung Selor masih nyusukan anak. Di tempat lain, anak begitu lahir langsung dikasih ke sapi. Tempat lain. Makanya ini harus saya tanya betul-betul. Oke, kita ulang lagi ya. Anak yang kau kandung 9 bulan 10 hari, yang kau susukan 2 tahun lamanya, mengalir darahmu bu di dalam darah mereka. Hai adik-adikku sekalian, anak-anak muda, jangan kalian pikir kalian langsung turun ke Tanjung Selor dari planet Mars. Kalian pernah transit di perut mereka. Andai kalian adalah janin yang dibuang dalam kresek, dimasukkan dalam kardus, diletakkan di depan panti asuhan, tetap kalian tidak boleh melawan mereka, karena kalian pernah numpang di perut mereka 9 bulan 10 hari. Betul? Ini banyak nih ngelawan. Saya ngelawan dia Pak Ustadz, karena saya dibuangnya di kardus. Lihatlah akte kelahiran saya, bin kardus. Memang kau tidak dipeluk ciumnya, memang engkau tidak dibesarkannya, tapi engkau tetaplah pernah dikandungnya 9 bulan 10 hari. Meregang nyawa dia melahirkan engkau. Betul? Kok tahu? Emang bapak melahirkan? Saya enggak cerita bagaimana sakitnya melahirkan. Nanti kalau saya ceritakan semua ngomong, elah kayak tahu aja. Ngeregang nyawa pak. Sekarang aja melahirkan ini mudah. Sebagian ibu-ibu mengatakan, alah melahirkan sekarang mudah Pak Ustadz. Asyik lahir. Bismillahirrahmanirrahim.